Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mary Regina Putri dengan NIM 252111009 dari Prodi Semester 1 Pendidikan Matematika, Fakultas Sains, Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, bagaimana tahapan perkembangan otak. Yang kedua, bagaimana perubahan berat badan dan tinggi badan serta proporsi tubuh. Yang ketiga, bagaimana perkembangan fisik motorik kasar dan halus. Yang pertama yaitu perkembangan otak. Perkembangan otak dimulai sejak dalam kandungan dan pada di usia dini yaitu 0-5 tahun, di mana otak membentuk triliunan koneksi saraf baru mencapai 80-90% ukuran dewasa pada usia 5 tahun. Berlanjut hingga pertengahan 20-an dengan membentuk koneksi yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi, nutrisi, dan stimulasi sensorik positif, serta melalui proses pembentukan sel, migrasi, sinaptogenesis, pemangkasan, dan mielinasi untuk membentuk sirkuit yang efisien. Adapun tahapan penting dalam perkembangan otak. Yang pertama, dalam kandungan, otak mulai terbentuk dari neuron atau sel saraf tumbuh besar 250.000 per menit dan panca indera mulai berfungsi dipengaruhi lingkungan ibu atau nutrisi. Yang kedua, 1-5 tahun, otak berkembang sangat pesat mencapai 70-80% ukuran dewasa, membentuk koneksi saraf baru per detik untuk gerakan, bahasa, dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu 3 tahun, otak mulai mencapai sekitar 80% ukuran dewasa dengan triliunan koneksi saraf, menguatkan kemampuan berbahasa, memori, dan logika. Yang keempat yaitu 4-5 tahun, otak hampir sempurna yaitu 90-92%. Kemampuan kognitif, bahasa kompleks, dan penalaran meningkat drastis. Yang kelima yaitu masa sekolah atau 6-12 tahun. Keterampilan bahasa, penalaran, pengambilan keputusan, dan pemahaman aturan terus berkembang. Dan yang terakhir, remaja hingga dewasa atau pertengahan 20-an. Konteks prefrontal atau area perencanaan dan pengambilan keputusan adalah bagian terakhir yang matang sepenuhnya. Proses pematangan berlanjut hingga usia 20-an akhir. Yang kedua yaitu perubahan berat badan dan tinggi badan serta proporsi tubuh. Pertumbuhan fisik pada anak dibagi menjadi 4 periode, yaitu 2 periode ditandai dengan pertumbuhan cepat dan 2 periode ditandai dengan pertumbuhan lambat. Selama pralahir dan 6 bulan setelah lahir, anak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat karena anak yang sehat dan cukup gizi mengalami kenaikan panjang badan sebesar 50% dan berat badan sebesar 200%. Setelah itu, pertumbuhan yang dialami sedikit melambat dan stabil pada waktu anak-anak menginjak masa remaja pada umur 8-12 tahun. Perubahan tersebut meliputi 1. Berat badan. Peningkatan berat badan tubuh terlihat sama bagi semua bayi. Pada usia 4 bulan, berat badan bayi sudah 2 kali lipat dari saat dia lahir. Pada akhir tahun pertama akan mencapai 3 kali lipat. Yang kedua yaitu tinggi badan. Anak-anak pada usia sebaya dapat memperlihatkan perbedaan tinggi badan yang berbeda. Namun, sebenarnya mereka tetap mengikuti pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka. Anak perempuan yang memasuki tahap sekolah akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang cepat, sedangkan laki-laki lebih lambat sehingga terkesan tinggi bagi mereka lebih pendek. Yang ketiga yaitu proporsi tubuh. Proporsi tubuh atau perbandingan besar kecilnya anggota badan secara keseluruhan pada bayi akan berbeda dengan proporsi orang dewasa. Pertumbuhan tidak hanya berarti menambahkan ukuran tubuh
seseorang, tetapi membentuk proporsi tubuh yang serasi. Meskipun tidak seluruh bagian tubuh dapat mencapai proporsi kematangan yang bersamaan, semua ini nampak serempak berubah. Dan yang terakhir yaitu perkembangan fisik motorik, motorik kasar, dan motorik halus. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif ke arah lebih baik fungsi organ tubuh. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Oleh karena itu, setiap gerakan sederhana maupun hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian sistem tubuh dikontrol oleh otak. Perkembangan motorik terbagi atas dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama yaitu motorik halus. Motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu yang akan dilakukan oleh otot-otot kecil karena tidak memerlukan tenaga. Namun, gerakan halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Semakin baiknya gerakan motorik halus, membuat anak dapat berkreasi seperti menggunting kertas dengan hasil guntingan yang lurus, menggambar hal sederhana dan mewarnai, menggunakan klip untuk menyatukan dua lembar kertas, menjahit, menganyam kertas, serta menajamkan pensil dengan rautan pensil. Yang kedua yaitu motorik kasar. Motorik kasar memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak tertentu yang dapat membuat mereka berlari, melompat, memanjat, dan menaiki sepeda. Menurut Betty, kemampuan motorik kasar sebagiannya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada rentan usia 4 tahun. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Mungkin jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.